Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video diskusi santai teknik sipil. Di video kali ini kita mau bahas tentang construction load ya, yang menurut saya salah satu jadi penyebab kemarin keruntuhan di Pondok Pesantren di Sidoarjo, Al-Fazidi. Jadi apa sebenarnya construction load? Jadi construction load itu jarang diperhitungkan dalam desain struktur ya, karena merupakan beban sementara yang terjadi pada saat proses konstruksi. Jadi kalau setelah konstruksinya selesai, bebannya itu hilang kayak gitu kan, atau tidak ada lagi. Jadi dia hanya berada di fase konstruksi saja beban-bebannya itu kayak gitu. Nah, kontraktor ketika membangun itu harus memperhitungkan construction load dalam metode kerja pekerjaannya ya. Apa aja sih construction load itu atau beban konstruksi itu? Pertama adalah contohnya ini tumbukan material ya. Jadi ini misalnya tumbukan scaffolding, tumbukan bookisting, ya kan. Tumbukan ada palet-palet misalnya keramik kayak gitu kan ya yang disusun atau bata ringan. Itu merupakan construction beban dari material. Jadi si plat lantai itu bisa jadi umur betonnya belum cukup gitu kan ya. Katakanlah baru 14 atau baru 21 hari. uh, Lantai atasnya udah mau bikin lagi nih, udah pasang perancah lagi nih, udah naik lagi perancahnya. Nah itu harus dianalisa apakah lantainya itu kuat. Kalau nggak kuat harus seperti apa supaya schedule-nya tercapai. Misalnya bawahnya tetap di repropping atau apa, atau materialnya nggak boleh naik semua atau kayak gimana. Atau beberapa titik yang materialnya saja yang boleh kayak gitu kan ya. Jadi pada saat naruh material di atas struktur beton yang belum umur kayak gitu juga harus diperhitungkan tumpukan material. Terus berikutnya adalah beban pekerja kayak gitu nih. Jadi beban pekerja itu juga harus diperhitungkan. Ya, memang kalau struktur itu secara beban hidup pasti udah diperhitungkan ya pada saat nanti masa pakainya 240 atau 500 kg per meter square. Cuman kadang-kadang yang harus diperhitungkan adalah umur beton atau ini beton udah berapa lama sih dicepernya kayak gitu kan ya. Terus orangnya itu ada berapa banyak ya. Sebenarnya ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar kalau dari segi beratnya ya. Cuman yang harus diperhitungkan adalah umur si strukturnya itu. Karena kalau beton kan pasti punya umur kayak gitu kan. Jadi meskipun orangnya nggak banyak, tapi kalau betonnya belum cukup umur, jadi harus hati-hati juga naik ke atas. Makanya perancangnya tetap harus digunakan. Kayak gini ada tumpukan scaffolding sampai tinggi banget, ini juga harus diperhitungkan ke construction load-nya kayak gitu kan ya. Memang sebaiknya kalau numpuk material terutama yang berat-berat gitu kan kayak pasir, kayak apa namanya keramik kayak gitu ya, itu nggak boleh lebih dari semeter sih sebaiknya. Semeter setengah lah maksimal kayak gitu supaya tidak terjadi beban terpusat yang melebihi beban rencana dari si struktur tersebut. Ada lagi yang lain misalnya alat kerja yang dipakai. Contohnya ini pembangunan bandara di Cina gitu ya. Nah, jadi alat kerja kayak soring-soring ini nih berat juga nih kayak gitu kan ya. Dan kalau ditaruh di lantai atasnya kayak gitu harus diperhitungkan juga gitu. Ini numpuknya mungkin nggak bisa langsung ke atas beberapa tingkat ya. Jadi makanya disebar. Kalau tributary areanya makin luas harusnya bebannya tersebar merata sehingga lebih aman ke lantai bawahnya atau lantai bawahnya di propping kayak gitu. Tumpukan alat terus nah kayak gini. Ini juga, jadi kalau pakai shoring temporary, reaksi tumpuannya ini harus diperhitungkan ke lantai di bawahnya, gitu kan. Jadi posisi shoringnya juga jatuhnya kemana, apakah ke plat, apakah ke balok itu harus diperhitungkan. Soalnya kalau jatuhnya ke plat kayak gitu kan, dan platnya nggak sanggup untuk nahan reaksi tumpuan si shoringnya, itu platnya bisa jebol, ambles kayak gitu kan ya. Dan ini diperhitungkan juga. Jadi pada saat masih strukturnya masih kerangka kayak gini kan belum ada beban atapnya, ceilingnya dan lain sebagainya ya. Jadi hanya ada beban struktur bajanya saja. Nah ini yang diperhitungkan juga beratnya. Jadi nggak semuanya diperhitungkan kayak itu aneh. Hanya pada saat masa konstruksi saja. Jadi berat-berat lain, berat hujan kan belum ada hujan itu nggak diperhitungkan. Angin juga belum belum nggak terlalu dominan di sini kayak gitu. Jadi reaksi shoring juga harus diperhitungkan. Terus dan kalau misalnya ada mobil kren yang naik ke lantai atasnya ya, ini juga harus diperhitungkan. Terus berikutnya, nah ini kalau misalnya mau dismantle bangunan juga
misalnya ada eskavator yang naik ke atas gitu ya. Ini juga harus diperhitungkan apakah struktur bawahnya sanggup mampu kayak gitu kan ya. Eskavator juga macam-macam, ada PC 50, 75, 150, 200, di atas 200 juga ada. Itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan si lantai bangunannya menahan beban gitu. Jadi jangan sampai menggunakan alat yang lantai bawahnya nggak sanggup kayak gitu kan ya. Kalau misalnya cuma PC 75 atau PC 50 ya mungkin masih bisa, tapi kalau di atas PC 200 harus diperhitungkan konfigurasi struktur bawahnya, kolomnya kuat atau enggak, terutama platnya. Biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh kalahnya di platnya kayak gitu. Terus berikutnya adalah beban sementara. Beban sementara pengecoran ya maksudnya. Jadi misalnya kayak ini lagi ngecor nih. Ini kan lagi di soring ya, ini kelihatan soringnya. Jadi beban sementara akibat beton yang masih basah. Jadi kan beton itu kalau basah dia belum bisa sanggup menahan berat sendirinya. Nah, beratnya si beton itu menjadi beban sementara bagi struktur yang di bawahnya, kayak gitu, bagi struktur di bawahnya. Jadi makanya struktur bawahnya ini kalau dilihat nih masih ada propping kecil-kecil nih, masih ditahan kayak gitu kan secara vertikal, propping kecil. Ini ada propping kecil-kecil kayak gitu kan ya. Itu untuk membantu menahan si struktur ini mensupport beban akibat pengecoran atau beban konstruksi yang terjadi di atasnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau terutama buat kontraktor, mandor kayak gitu kan ya, pemborong ketika melakukan pekerjaan ya struktur di bawahnya harus dipastikan cukup kuat kayak gitu kan ya. Ya dikira-kira cukup kuat. Kalau misalnya emang ragu-ragu ya dia dilakukan analisa supaya nggak terjadi seperti kejadian di pondok pesantren ini, pelajaran buat kita bersama. Jadi nggak cuman scaffoldingnya yang kuat, nggak cuman bekistingnya yang kuat, tapi lantai di bawahnya dipastikan sanggup menahan beban yang terjadi kayak gitu. Dan itu biasanya jarang dianalisa oleh konsultan desainer gitu kan ya, karena sebenarnya beban-beban construction ini adalah tergantung dari kontraktor atau pemborong yang melakukan pekerjaannya. Dia menggunakan alat apa, dia mau naruh material di mana, kayak gimana tahapannya seperti apa, metode seperti apa, itu tergantung dari pemborong atau kontraktornya. Makanya sebaiknya pemborong atau kontraktor ketika ada beban-beban berat yang digunakan atau ditaruh diletakkan di atas struktur yang sedang dibangun, itu sebaiknya dianalisa dengan baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.